Dacha Jauh Jinzen. Selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Hari ini kita akan membahas satu buku berjudul Awaken the Giant Within. Bukunya seperti ini teman-teman. Awaken the Giant Within, karya si Tony Robbins. Baik, langsung aja kita masuk ke babnya yang pertama dari buku Awaken the Giant Within. Nah, untuk bab yang pertama ini si Tony Robbins dia berbicara mengenai mimpikan takdir Anda. Bab pertama ini aku ingatin lagi, kita bicara mengenai mimpikan takdir Anda. Di sini ada satu subbab aja yang bakal kita bahas sesuai dengan yang ada di buku ini. Sebelum kita masuk ke subbab itu, aku pengen kita lihat dulu nih beberapa pengantar untuk subbab dan keseluruhan bab ini. Yang pertama, si Tony Robbins awal mulai dia mengatakan bahwa kita semua pada kenyataannya itu memiliki mimpi, cita-cita yang ingin kita lakukan, which is very true ya. Waktu kita masih kecil, kita banyak sekali angan-angannya, kita mau jadi ini, kita mau jadi itu. Nah, di sini Anthony Robbins juga kembali menjelaskan bahwa tetapi seiring kita bertumbuh itu, kita mulai menghadapi yang namanya kegagalan, kita menghadapi yang namanya penolakan, kita menghadapi yang namanya kritik dari orang-orang. Itu perlahan-lahan untuk bagi kebanyakan orang, Anthony Robbins katakan bahwa orang-orang itu mulai kehilangan yang namanya mimpi-mimpi mereka. Mereka mulai mengubur mimpi mereka, harapan-harapan mereka itu udah mulai tertutup, udah samar-samar, dan bahkan nggak kelihatan sama sekali. Jadi seakan-akan mereka melakukan sesuatu yang lain dari yang sebenarnya mereka pengen lakukan. Nah, dari kenyataan itu, menariknya di sini Anthony Robbins kasih tahu di awal bab 1 buku ini, dia katakan bahwa sebenarnya kita semua itu kita memiliki raksasa. Seperti judul buku ini ya, The Giant Within. Jadi kayak ada seperti raksasa dalam diri kita yang itu merupakan hak lahir kita. Atau bisa dikatakan bahwa itu adalah anugerah yang udah diberikan kepada kita. Jadi tinggal gimana sebenarnya kita mau pakai, kita mau gunakan hak lahir kita ini untuk si raksasa ini untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita impikan dalam kehidupan kita. Nah, selain berbicara mengenai bahwa dalam diri kita itu ada yang namanya raksasa yang perlu kita bangkitkan, dikatakan bahwa kita semua itu harus menyadari bahwa kita semua itu adalah pemenang. Whether kita sekarang di posisi yang belum kita anggap sebagai suatu kemenangan atau belum, kita harus benar-benar menyadari dulu bahwa kita semua adalah pemenang, kita punya potensinya. Seperti dikatakan bahwa ada raksasa dalam diri kita yang kita perlu bangunkan agar kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita dengan maksimal. Baik. Nah, di sini juga sebagai pengantarnya Anthony Robbins katakan bahwa Tuhan tuh nggak pelit, jadi Tuhan tuh bahkan nggak pilih kasih. Jadi Tuhan tuh menciptakan semua orang itu khas, semua orang itu unik. Dan bagaimana kita semua itu sebenarnya itu hidup di suatu situasi dan kondisi yang sama. Bedanya adalah bahwa bagaimana kita bereaksi terhadap kondisi tersebut, apa yang kita lakukan dengan kekhasan, keunikan yang udah dikasih Tuhan sama kita terhadap kondisi yang ada. Karena ya balik lagi, kita itu semua dikasih kesempatan untuk bisa hidup gembira, untuk bisa hidup bahagia, untuk bisa hidup semangat, memberdayakan seperti yang kita mau. Apapun itu kesuksesan yang teman-teman atau kita kejar sama-sama, kita have that opportunity to actually achieve it and be the victor over it. Oke. Nah, balik lagi bahwa dia terus mengingatkan kepada kita di bukunya ini kalau dalam diri kita tuh benar-benar ada raksasa gitu loh. There is something big within us, a gift, sesuatu yang diberikan kepada kita, waiting to be found ya, kayak sedang menunggu untuk kita temukan. Jadi yang akan memberdayakan kita melakukan segala sesuatu yang kita impikan, kita idam-idamkan dalam hidup. Oke. Itu pengantar untuk bab 1. Kita langsung ke subbab yang pertama dan satu-satunya di bab 1 tentang memimpikan takdir Anda. Di sini subbabnya dia katakan bahwa gimana kita itu menciptakan perubahan yang abadi. Nah, di sini dia mulai bahwa kita itu harus percaya bahwa setiap perubahan yang kita lakukan, apapun perubahan yang sedang kita coba lakukan, apakah itu kita bangun pagi, kita bangun kebiasaan membaca, kita bekerja
dengan target sekian di kantor, ataupun kita sedang membangun bisnis baru dengan teman-teman, di situ dia katakan bahwa kita harus percaya bahwa kita bisa ngelakuin itu. So, keyakinan, kepercayaan atas whatsoever we're doing, itu sangat krusial ya, sangat penting. Kalau di buku-buku lainnya juga kita sangat sangat mudeng, sangat ditekankan bahwa keyakinan itu adalah sesuatu yang krusial, sesuatu yang nggak bisa dinegosiasi kehadirannya. Jadi kayak wajib punya yang namanya keyakinan, because kalau nggak yakin ya otomatis akan goyah, akan sulit kita mencapai apa yang kita inginkan, akan sulit terjadi suatu perubahan itu. Gimana kita mau berubah kalau sementara kita sendiri nggak percaya kita bisa berubah. Nah, itu benar-benar penting ya teman-teman. Oke, next kita akan lihat lagi di sini dia juga ngebahas mengenai 3 prinsip perubahan. Nah, di subbab gimana kita ngebuat suatu perubahan itu abadi, di sini dia ada kasih tahu 3 prinsip perubahan. Prinsip yang pertama, ingat ya teman-teman, dicatat boleh. Dia bilang naikkan standar. Nah, jadi naikkan standar ini adalah dia mengarah kepada naikkan standar hidup kita. Ini kita di posisi siapa kita sekarang dengan status ekonomi kita, status hubungan kita sama orang, atau status pekerjaan, atau performance kita sehari-hari. Kita lihat sekarang dan kita merasa bahwa this is enough, ini udah cukup, aku nggak bisa lagi hidup di situasi kehidupan yang kayak gini-gini aja. Jadi si Tony Robbins minta kita untuk naikkan standar kita. Jadi kita mau, misalnya sebelumnya kita bekerja dan kita punya gaji 5 juta sebulan, ya kita naikin standar kita jadi 10 juta. Nah, jadi di sini dia minta kita untuk menulis nih, ya, apa-apa aja yang kita udah nggak bisa lagi untuk toleransi, kita udah nggak mau lagi hidup dengan kondisi itu. Kita whatever happens, kita nggak mau terima lagi itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita tulis tuh apa-apa. Selain itu dia juga minta kita untuk menulis lalu kehidupan seperti apa, standar tinggi yang seperti apa yang kita impikan. Nah, itu perlu ditulis juga. Jadi mungkin standar lamanya, I cannot live anymore with this 4 million salary a month. Kita tulis juga tujuan saya adalah saya memiliki gaji 10 juta sebulan misalnya, atau 20 juta sebulan, or even punya bisnis dengan omset sekian. Oke, sort of things like that ya teman-teman. Nah, itu untuk pertama kita harus naikkan standar dulu. Kita harus menyadari we cannot live with whatever we have, whatever condition we experience today. That's enough. We want a better one, the best one. Oke, itu untuk pertama yang naikkan standar. Yang kedua di sini dia bilang bahwa kita harus ubah keyakinan yang membatasi. Nah, aku percaya bahwa kesuksesan itu sangat relatif. Jadi ada yang orang menyatakan kesuksesan itu dengan memiliki sejumlah uang atau harta benda, atau ada juga yang kesuksesan itu dengan memiliki banyak gelar pendidikan akademis, atau ada yang kesuksesan itu adalah memiliki hubungan yang seperti apa. Ya, itu terserah teman-teman ya. Tapi prinsip-prinsip yang kita akan pelajari di buku ini benar-benar applicable untuk hampir semua aspek dalam kehidupan kita. Nah, untuk prinsip dasar perubahan yang kedua, yang pertama kita naikkan standar, yang kedua dia katakan bahwa ubahlah keyakinan yang membatasi. Misalkan kalau kita pengen kaya raya, punya duit 10 miliar 3 tahun lagi dari sekarang, 4 tahun lagi dari sekarang. Lah, kalau kita punya keinginan, keyakinan seperti itu, lalu kita punya keyakinan dalam diri kita yang mengatakan bahwa uang itu adalah sumber segala kejahatan, otomatis dong kita nggak akan bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita, karena kita sendiri punya keyakinan yang membatasi diri kita untuk mendapatkan duit itu. Jadi kita seakan-akan we wanting for something but deep inside us like, it's not actually I'm looking for. Jadi kayak itu
nggak harmonis gitu loh teman-teman. Jadi itu sulit untuk kita dapat capai apa yang kita mau. Yang ketiga, untuk 3 prinsip dasar perubahan, dia bilang adalah kita wajib mengubah strategi kita. Nah, ubah strategi ini adalah gimana setelah kita udah naikin standar, kita udah tahu nih kita mau hidup seperti apa, kemudian kita untuk dapat hidup seperti itu kita harus jadi orang seperti apa, kita udah tentuin kan. Dan kita udah buang semua keyakinan-keyakinan yang gak memberdayakan, keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan tujuan yang mau kita capai. Yang berikutnya dia kasih tahu bahwa kita harus mengubah strategi kita. Jadi cara-cara untuk kita achieve ke sana, ke goal kita itu kita harus ubah, kita harus adjust. Salah satu yang dia share ke sini adalah yang paling mudah adalah gimana kita menemukan seorang panutan. Nah, kalau di buku Unlimited Power punya Anthony Robbins juga teman-teman, aku rekomen banget buat dibaca. Nah, di situ dia kasih tahu bahwa kita gimana mencontoh dari orang-orang yang nomor 1. Jadi kita cari panutan dalam artian kita mencari orang-orang yang udah sukses nih di bidang yang kita inginkan, terus kita belajar dari mereka. Dengan begitu kita akan meminimalisir sebanyak mungkin penderitaan-penderitaan yang seharusnya bisa kita hindari kalau kita belajar sama orang-orang ini, ketimbang kita menjalaninya gitu aja, nyoba-nyoba lah istilahnya dengan diri kita sendiri. Oke. Nah, di bab 1 ini juga yang mimpikan takdir Anda ini, si Tony Robbins juga mengatakan, menjelaskan kepada kita bahwa setelah kita baca buku ini kita akan mengetahui gimana untuk menguasai 5 bidang dalam kehidupan. Jadi teman-teman ingat tadi ada hal-hal krusialnya bahwa kita punya giant dalam diri kita yang perlu kita bangkitkan untuk capai semua goal-goal kita. Yang kedua tadi ada 3 prinsip dasar perubahan. Sekarang kita akan lihat 5 bidang dalam hidup kita yang perlu kita kuasai. Nah, di buku ini teman-teman kita akan belajar tuntas semua di 5 bidang ini, gimana kita bisa kuasai bidang ini. Nah, bidang yang pertama yang dimention sama si Tony Robbins itu adalah perasaan. Nah, di sini si Tony Robbins mengatakan bahwa ya kita perlu yang namanya menguasai perasaan kita, karena coba kita semua take time untuk berpikir a few seconds, sebenarnya apa sih tujuan dari kita melakukan semua yang kita lakuin saat ini. Kita ngelakuin semua itu kan karena kita mau mengubah perasaan kita, ya enggak sih? Nah, dari fakta itu juga di sini Tony Robbins bilang bahwa banyak orang di dunia ini mereka itu membiarkan lingkungan sekitar mereka, apa yang terjadi kepada mereka atau sesuatu dalam diri mereka yang gak memberdayakan itu mengendalikan hidup mereka. So it's like seperti ya udahlah aku hidup, mau dibawa kemana hidupku terserahlah, apa yang terjadi padaku, kayak gitu, terjadilah. Jadi kayak seakan-akan kita nggak punya control atas gimana kita harus bereaksi or ya gimana kita harus bertindak di situasi-situasi tertentu. Nah, untuk di buku ini kita akan belajar juga gimana kita belajar bisa menguasai perasaan kita. Dan di sini si Tony Robbins juga mengatakan bahwa kalau misalnya kita bisa kuasain perasaan kita ini aja, it's kinda kayak udah cover hampir like I would say 70% dari total 5 ini. Sebenarnya yang paling krusial itu adalah penguasaan perasaan. Oke. Kemudian yang kedua adalah penguasaan fisik. Di sini as simple as ya kalau kita udah kerja, udah sukses dapat yang kita mau nih, but kita ternyata nggak healthy, badan kita ternyata nggak sehat, how are we going to enjoy all that ya. Jadi di sini kita juga bakal diajarin gimana kita melakukan yang namanya penguasaan terhadap fisik kita, ini mengontrol fisik. Yang ketiga adalah penguasaan hubungan. The quality of your life depends on the quality of your relationship. Jadi benar-benar di sini kita akan diajarkan bahwa gimana hubungan kita itu mempengaruhi kehidupan kita secara keseluruhan. Kita akan belajar gimana sih menguasai hubungan itu, dan kenapa perlu menguasai hubungan. Kalau si Tony Robbins di sini dia katakan bahwa karena
hubungan itu membuka sumber kekuatan untuk ya tadi penguasaan 4 bidang lainnya, dan juga itu buka opportunities buat kita untuk expand ourselves to untuk jalin kerjasama, untuk get more experience, bahkan kita bisa mendapatkan ya more incomes dengan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Oke. Nah, untuk bidang keempat itu adalah penguasaan uang. Jadi kita bicara di sini kita bakal diajarin untuk gimana kita ngatur uang kita. Kemudian ya intinya dia katakan bahwa saat kita udah baca buku ini dan kita terapin dalam hidup kita, otomatis kita pasti sukses financially dan juga di aspek-aspek yang lain seperti yang tadi aku udah sebutin di 5 bidang itu ya teman-teman. Nah, kemudian penguasaan yang terakhir yang kita akan pelajari di buku Awaken the Giant ini adalah gimana penguasaan waktu. Sedikit pengantar singkat buat kenapa sih butuh penguasaan waktu, karena great works takes time. Jadi kita nggak bisa yang instan-instan, yang cepat-cepat. Kita harus tahu bahwa 1000 miles start with a single step. Jadi it all takes time gitu loh. Kita nggak bisa expect itu datang segera, perubahan terjadi. Well, ada yang pasti bisa segera, but untuk ini ya aku garis bawahi keberhasilan yang besar, karya besar takes time. Oke. Juga di sini kita akan belajar gimana melakukan penilaian jangka panjang terhadap sesuatu yang walaupun sebenarnya kadang itu membawa kesedihan atau sesuatu yang nggak mengenakan bagi diri kita di jangka pendek. Ya, untuk sebagai konsekuensi jangka pendek kita supaya kita bisa achieve jangka panjang kita. So those are sort of things that we will be learning from the book actually. Nah, di sini jadi untuk penutup bab 1 ini si Tony Robbins dia mengatakan bahwa bukunya dia ini yang ini Awaken the Giant Within, dia bilang bahwa ini adalah suatu buku panduan buat kita nih. Panduan untuk apa? Panduan untuk bertindak. Nah, untuk bertindak ke tingkatan kualitas hidup yang lebih baik dan lebih bersemangat. Oke, jadi ingat ya teman-teman, untuk buku ini, untuk bab 1, mimpikan takdir Anda, ada 3 poin yang aku pengen teman-teman ingat. Pertama, kita semua punya raksasa dalam diri kita yang perlu kita bangunkan untuk mencapai goal-goal kita secara efektif. Yang kedua, 3 prinsip perubahan tadi. Gimana kita harus naikin standar, kita harus ubah keyakinan yang membatasi dan juga ubah strategi. Dan kemudian adalah penguasaan 5 bidang tadi yang aku udah share. Ada perasaan, ada hubungan, ada fisik, ada uang, dan juga penguasaan waktu. Okay, I think that's all for today. 谢谢你们，再见。